Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika lahum tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya jualah. Tadi disampaikan kita sudah masuk pada malam ke-19 di bulan suci Ramadan. Artinya sudah hampir 2/3 bulan Ramadan kita lalui, sehingga kita bisa introspeksi diri, kira-kira ibadah apa saja yang sudah kita lakukan selama 2/3 Ramadan ini dan patut kita tingkatkan di sepertiga akhir bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia, biasanya kita tidak lepas dari yang namanya perhitungan untung rugi. Bapak Ibu yang mungkin berprofesi sebagai pedagang pasti tahu bahwa kita harus untung ketika bertransaksi. Namun sayangnya ketika kita bertransaksi dengan manusia, kita bisa untung tapi juga bisa jadi lebih banyak mendapatkan kerugian. Apalagi sekarang kita melihat misalnya fenomena harga-harga sembako yang naik, BBM yang naik dan segala macam yang naik, sehingga itu juga berpengaruh pada kondisi keuangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an memberikan tawaran transaksi kepada kita yang jaminannya, kata Allah, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi sama sekali, hadirin. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau untuk mengambil kesempatan itu? Kalau kita misalnya bertransaksi dengan orang saja kita mau mengambil kesempatan, padahal masih 50-50 rugi dan untungnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tidak akan merugi sama sekali. Apa saja itu? Ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah surah Fatir ayat 31, alladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa terus-menerus membaca Al-Qur'anul Karim. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, jamaah sekalian. Dengan membaca, dengan memahami, dengan mengamalkan, mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka itu menjadi langkah pertama bagi kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 huruf kita baca itu mendapat ganjaran 10 kebaikan. La aqulu alif lam mimun harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf,
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim ada 30 kebaikan. Itu kalau kita mau pakai hitung-hitungan nalar manusia. Tapi tentu hitung-hitungan Allah bi ghairi hisab, tentu lebih di luar daripada yang kita jangkau. Itu yang pertama, jamaah sekalian, senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kelompok orang-orang yang bertransaksi, mengambil kesempatan untuk bertransaksi dengan Allah dan tidak akan merugi, kata Allah adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kata yang digunakan dalam Al-Quran di situ adalah wa aqamus shalah, mendirikan, bukan sekedar melaksanakan, jemaah sekalian. Kenapa? Karena ada perbedaan antara sekedar melaksanakan dengan mendirikan. Iqamah, aqamus shalah, mendirikan salat. Dengan mendirikan salat, kita tidak sekedar takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Tapi juga ada rukun, ada ketentuan-ketentuan dalam solat, ada tumakninah, ada ketenangan. Dan diakhiri solat pun tidak langsung pergi, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tinggi adalah solat kita ini berdampak bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan atharis sujud. Sisa-sisa atau bekas-bekas sujud orang-orang beriman itu bukan hanya ditandai oleh jidatnya yang hitam saja, tetapi juga perilakunya, kesehariannya itu juga mencerminkan kebaikan-kebaikan, sehingga benar-benar salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu mendirikan salat, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Allah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan harta kita sebagian yang diberikan oleh Allah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bulan Ramadan adalah bulan kita untuk menginfakkan harta kita ke masjid, ke sekolahan, ke madrasah, ke pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, sehingga memberikan dampak bagi umat dan juga memberikan dampak bagi kita pribadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ada 3 hal, ada 3 kelompok yang tadi kita sudah bahas bersama. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dan di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran karena Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, mendirikan solat di bulan Ramadan pun selain solat 5 waktu, kita juga mendirikan solat-solat sunnah, solat tahajud, solat sunnah tarawih, witir, solat duha dan sebagainya. Dan yang ketiga, menginfakkan harta kita di bulan Ramadan pun ada kewajiban zakatul fitrah, mensucikan harta kita dengan berzakat fitrah. Maka 3 kriteria ini, membaca Quran, salat dan berinfak, dapat kita amalkan, dapat kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penceramah pengganti ya. Tadi dikatakan tentu apa yang saya sampaikan ada kekurangan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.